Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kasih Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan program Pahlawan Alkitab seri yang ketiga, yaitu tentang Simson. Dan poin pertama, kita akan membahas kehidupan keluarga Simson. Nah, ayah Simson bernama Manoah. Dia adalah orang keturunan Dan dari daerah Sora. Ada di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2. Nah, memang ibu Simson tidak disebutkan namanya. Dan nama Simson pertama kali disebutkan di dalam Hakim-Hakim 13 ayat ke-24. Nah, arti nama Simson dari kata Ibrani yaitu Shemesi yang berarti matahari. Jadi Simson mungkin berarti matahari kecil. Nah, nama istri Simson tidak disebutkan, tetapi istri Simson adalah orang Filistin yang berasal dari kota Timna. Ada di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan 2. Nah, nama Simson disebut sebanyak 36 kali di dalam dua kitab, yaitu di dalam kitab Hakim-Hakim dan di dalam kitab Ibrani. Pekerjaan Simson adalah sebagai seorang nasir Allah, yaitu sebagai hakim atas bangsa Israel. Terdapat di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 20. Nah, tempat kematian dari Simson adalah di arena, di Gaza, di kuil Dagon, kuil dewa bangsa Filistin. Terdapat dalam Hakim-Hakim 16 ayat 21 sampai 30. Dan nama Simson terakhir disebut di dalam Injil Alkitab di dalam Ibrani 11 ayat 31. Itulah bagian pertama. Sekarang kita akan masuk dalam bagian yang kedua, yaitu tentang kisah dan peristiwa serta karya Simson selama Simson hidup sebagai hakim di negeri Israel. Yang pertama kita akan bahas tentang latar belakang dan sejarah dari kelahiran Simson. Terdapat dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 25. Nah, Simson lahir pada permulaan penindasan 40 tahun bangsa Israel ditindas oleh bangsa Filistin. Dan kelahiran Simson ada di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai ke 25, di mana malaikat Allah datang kepada istri dari Manoah, ayah Simson, dan perempuan itu mandul. Malaikat berkata bahwa dia akan memiliki seorang anak laki-laki dan menyatakan bahwa anak itu tidak akan kena pisau cukur, dan anak tersebut akan menjadi seorang nasir Allah dan memulai penyelamatan bangsa Israel dari orang Filistin. Ada di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 4 dan 5. Nah, nasir Allah adalah orang yang berpantang atau orang yang harus mengikuti semua ketentuan dari hukum Allah. Dan dikisahkan dalam Hakim-Hakim 13 ayat 24 dan 25 tentang kelahiran Simson. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Lalu mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Inilah awal pelayanan Simson sebagai hakim di Israel. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana pernikahan Simson dan kejadian-kejadian yang menyertai peristiwa ini. Yang pertama, pada saat Simson ke Timna, dia melihat seorang gadis Filistin. Dan gadis itu memikat hatinya sehingga Simson meminta orang tuanya untuk melamarnya. Memang orang tua Simson
menegur dan berkata apakah tidak ada wanita lain yang ada di dalam negeri Israel sehingga Simson kok memilih orang Filistin. Tetapi Simson bersikeras sehingga orang tuanya memutuskan untuk melamar gadis Filistin tersebut. Nah, dalam perjalanan menuju ke Timna berserta dengan orang tuanya, pada saat Simson melalui sebuah jalan, ternyata ada seekor singa muda yang menghadang perjalanan Simson, dan Simson dengan pertolongan Tuhan, Roh Allah berkuasa atasnya, Simson membunuh singa muda tersebut dan mencapik-capik singa tersebut seperti mencapik anak kambing. Nah, setelah perjalanan dari melamar di kota Timna, beberapa saat kemudian Simson dan kedua orang tuanya harus kembali ke kota Timna tersebut untuk melamar gadis Filistin tersebut. Nah, Simson melewati jalan yang sama, di mana dia melihat ada bangkai singa di sana, dan di dalam bangkai singa itu ada sarang lebah dan ada madu, dan akhirnya oleh Simson dikeruknyalah madu itu, dimakannya dan diberikan juga kepada orang tuanya. Nah, itu satu kisah perjalanan yang luar biasa saat Simson harus berjalan untuk melamar gadis pujaan hatinya. Nah, lalu dalam pesta pernikahan Simson dengan gadis Filistin tersebut, Simson memberikan satu teka-teki kepada teman-temannya dengan hadiah 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Nah, inilah awal mula ternyata Simson tidak tahan terhadap perengean seorang gadis Filistin. Selama 7 hari 7 malam, istri Simson ini merengek, meminta jawaban kepada Simson karena istrinya diancam oleh teman-temannya yang orang Filistin itu. Kalau tidak diberitahu jawaban itu, maka istri Simson akan dibunuh beserta dengan keluarganya. Akhirnya jatuhlah perasaan dan belas kasihan Simson kepada istrinya yang terus merengek itu sehingga memberitahukan jawabannya. Dan pada saat diberitahukan jawaban itu kepada Simson, ternyata Simson pun juga sudah menduga dan berkata kepada orang Filistin ini, kalau engkau tidak membajak keledai betinaku, maka engkau tidak akan mendapatkan jawaban itu. Dan akhirnya untuk memenuhi janjinya, Simson harus pergi ke Askelon dan membunuh 3 orang Filistin, mengambil pakaian kebesaran mereka, dan akhirnya pakaian itu dibagikan kepada teman-teman istri Simson yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Lalu yang terakhir, karena kejadian seperti ini, akhirnya Simson memberikan istrinya kepada kawannya, yaitu bekas pengiringnya. Kisah perjalanan dan pernikahan Simson ada di dalam Hakim-Hakim 14, mulai ayat yang pertama sampai yang ke-20. Yang ketiga, Simson melawan orang-orang Filistin. Kejadian berikutnya adalah bagaimana Simson harus menghadapi orang Filistin, dan Simson menangkap 300 anjing hutan, lalu mengikat obor pada ekornya, menyalakan obor tersebut, dan melepaskan anjing-anjingnya di ladang gandum dan kebun zaitun milik orang Filistin. Orang Filistin menjadi marah dan membakar perempuan Filistin yang bekas istri Simson dan ayahnya itu. Dan akhirnya berita ini terdengar oleh Simson, dan Simson pun marah dan meremukkan tulang-tulang mereka. Dalam Hakim-Hakim 15 ayat 8. Lalu yang kejadian berikutnya, bagaimana Simson membunuh mati 1000 orang Filistin dengan tulang rahang keledai. Ini kisah yang sering kita dengar, ada di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 15. Sehingga begitu banyaknya korban jiwa di bangsa Filistin, dan dinamai tempat itu adalah Ramat Lehi atau Bukit Rahang. Dan ada satu kejadian yang berikutnya yang menunjukkan bagaimana Simson dengan kekuatan yang dari Tuhan, dia bisa melakukan perkara yang ajaib. Yang keempat, kita melihat bahwa saat Simson ke kota Gaza, di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 3, Simson memang melakukan kesalahan, melakukan dosa dengan tidur dengan seorang pelacur di tempat itu. Tetapi pada waktu tengah malam, Simson bangun, lalu menuju pintu gerbang kota, lalu kedua pintu gerbang kota itu diangkat, dicabut, dan dipanggul, diletakkan pada kedua bahunya, lalu Simson membawa dan mengangkat pintu gerbang kota itu ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Itulah kekuatan yang Simson tunjukkan karena pertolongan dari Tuhan. Yang kelima, bagaimana Simson jatuh dalam tipu daya Delilah. Ada di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 22. Simson jatuh cinta kembali kepada perempuan dari lembah Sorek, bangsa Filistin, yaitu Delilah. Dan rupanya Delilah ini dimanfaatkan oleh
orang-orang Filistin untuk mengetahui kelemahan dari Simson, dan Delila dijanjikan upah 1.100 perak. Dan Delila dengan berbagai macam cara merayu supaya Simson memberitahukan kelemahannya. Dan ternyata Simson pun tidak langsung memberitahu kelemahan itu. Sehingga terjadilah beberapa kali Simson memberitahu, tapi ternyata itu adalah satu jawaban yang salah. Sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga. Bagaimana kita melihat keteladanan Simson untuk kita semua. Yang pertama, memang ada beberapa kejadian yang menunjukkan kelemahan dari Simson dan dosa yang Simson perbuat, yaitu dia tidak taat kepada sumpah kenasirannya, bahkan melanggar kaidah nasir untuk hidup menyucikan diri bagi Allah dengan cara Simson hidup sembrono, hidup dengan semaunya, lalu mengadakan pesta dan minum anggur. Bahkan Simson mengambil perempuan Filistin sebagai istrinya dan melakukan hubungan seksual dengan pelacur di Gaza, sehingga Simson menjadi kurang bijaksana dan melakukan kesalahan. Dan saat dia melakukan kesalahan, kekuatan yang dikaruniakan Allah kepadanya itu menjadi hilang dan Allah meninggalkan dia. Ini satu pelajaran buat kita semua. Saat kita sudah dipanggil oleh Tuhan Allah kita untuk melayani Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran dan janji firman Tuhan, kita jangan sembrono dalam hidup kita. Kita harus hidup bijaksana, kita harus hidup taat. Kita yakin suatu saat nanti kalau Tuhan datang kali yang kedua, dia akan menjemput kita bersama-sama. Jadi hiduplah dengan takut Tuhan, hiduplah dengan setia kepada perintah Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Lalu yang kedua, Simson menyadari dirinya sebagai nasir Allah. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupannya? Yang pertama, anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 24. Dan menyatakan bahwa Simson dididik dengan baik oleh ayahnya dan ibunya. Bahkan Simson juga melakukan perintah Tuhan selama ada dalam pengawasan ayahnya dan ibunya. Yang kedua, Simson menyadari bahwa karunia yang luar biasa itu datangnya dari Tuhan. Saat roh Tuhan berkuasa, maka kekuatannya dan perbuatan yang ajaib itu bisa dilakukannya. Dan Simson diasuh dengan latihan kerohanian yang baik. Simson bisa mengetahui, bisa menyadari bahwa roh Tuhan itu yang memberi kekuatan, dan kapan dia bisa menggunakan kekuatan itu pada waktu yang tepat, itu menunjukkan bahwa Simson benar-benar terlatih dan dididik dengan baik dalam latihan rohani. Yang ketiga, Simson memiliki ketaatan untuk melakukan tugasnya sebagai hakim bagi orang Israel di zaman Filistin itu, dan disebutkan bahwa dia menjadi hakim di bangsa Israel selama 20 tahun. Termasuk ketaatan bagaimana dia menjaga rahasia kekuatannya lewat rambut, sehingga dia tidak memotong rambutnya. Nah, itu ketaatan yang bisa kita teladani, bagaimana dia menjalankan tugas dan panggilan dalam hidupnya, serta mengerti apa yang menjadi kelemahannya, dan dia menjaga supaya jangan sampai orang memanfaatkan kelemahannya. Lalu yang keempat, pada akhir hidupnya, Simson menyadari kesalahannya dan ingat kembali kepada Tuhan. Simson berbalik kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan dia menyelesaikan tugasnya. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28-30. Di sini kita belajar bahwa manusia memang memiliki kelemahan, tapi manusia juga memiliki hikmat dari Tuhan. Kalau roh Tuhan berkuasa atasnya, maka manusia itu akan dipimpin dengan roh dan hikmat Tuhan, supaya kelemahannya itu selalu dijaga. Jangan sampai kelemahannya itu dimanfaatkan oleh iblis. Bahkan tahu waktu yang tepat untuk menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Allah, karunia yang diberikan oleh Allah, supaya kehidupan setiap dari kita menjadi satu kehidupan yang mempermuliakan Tuhan, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, meraih kemenangan dalam setiap ujian yang diberikan Allah kepada kita, dan kita bisa tahu pada saat akhir nanti kita akan menyelesaikan tugas kita dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Itulah berkat Tuhan untuk kita pagi hari ini, dan kita melihat keteladanan Simson dalam hidup kita, dan membuat kita bisa berkata, Simson adalah pahlawan Alkitabku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.